Ini merupakan kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak ya, yang merupakan diseminasi pertama ini ya yang dilaksanakan di sekolah. Nah, diseminasi ini sendiri itu bertujuan untuk mengenalkan atau mengajak, bukan mensosialisasikan ya, agak beda sedikit antara sosialisasi dengan diseminasi itu beda. Kalau sosialisasi itu memperkenalkan, kalau ini diseminasi itu mengajak, ya, mendorong supaya orang lain atau warga sekolah, terutama sekali dari sekolah, warga sekolah, untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, ya, itu diseminasi. Nah, pada saat ini diseminasi yang dilaksanakan oleh guru penggerak atau calon guru penggerak ini merupakan diseminasi untuk budaya positif, ya. Nah, jadi budaya positif ini memang sangat sangat dibutuhkan di sekolah, terutama untuk keberlangsungan penyelenggaraan sekolah itu berjalan dengan baik, ya. Nah, karena kenapa? Budaya positif merupakan energi, ya, yang bisa menghasilkan yang positif juga, ya. Karena itu ini penting, ya. Dan budaya positif kita tanamkan bukan hanya untuk guru, juga anak-anak kita terutama, ya, supaya semua energi, semua kegiatan, semua apa yang dilaksanakan di sekolah yang memiliki nilai-nilai positif, ya. Dan itu juga mungkin agak berat bagi kita untuk merubah, karena ini merubah nilai, merubah budaya, ya. Karena budaya memang sudah tertanam bukan hanya selama di sekolah, tapi sebelum di sekolah juga kita punya budaya, ya. Nah, budaya itu mungkin perlu adaptasi dengan kebutuhan sekarang, ya. Nah, budaya positif salah satu langkah untuk merubah kita ke arah yang lebih baik, ya. Karena di kurikulum merdeka ini, ya, kita punya moto, ya, kita merubah transformasi pendidikan di era terbaru istilahnya, ya. Sehingga budaya juga kita harus ubah, bukan hanya bukan hanya teknologi, tapi budaya kita juga harus mengikuti perkembangan saat ini, ya, termasuk budaya positif. Ini seyogianya ini kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, ya, terutama mungkin guru-gurunya dulu lah, ya. Kita sampaikan ini kepada guru-guru kita supaya mereka juga mau, ya, tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kalau ini penyampaian tentang budaya positif, nantinya mereka semua nanti warga sekolah juga memahami apa pentingnya budaya positif, sehingga mereka bisa mengikuti seperti yang kita sampaikan. Ya, karena ini destinasi, ya, kita kalau bisa mengajak, mendorong untuk mereka juga bisa berbuat seperti kita, ya. Itu tujuan daripada kegiatan diseminasi ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada diseminasi yang lain lagi topiknya mungkin, ya. Ini baru pertama, ya. Nanti kalau bisa kita adakan seperti ini dengan peserta yang lebih banyak lagi, ya, supaya ini tersampaikan kepada warga sekolah, ya. Kalau kita mau merubah budaya positifnya sendiri, itu orang akan ada perubahan, yang nampak perubahannya kita terlibatkan semua, ya, supaya lebih nampak perubahan budaya positif. Ya, mungkin ini sebagai pembuka, ya, lebih kurang mungkin kegiatan ini, ya, kita maklum karena setelah kita juga banyak kegiatan ini, ya, dan betul-betul kegiatan. Dalam minggu ini pun penuh kita, sampai minggu besok ada lagi kegiatan, ya, sehingga mungkin harus tumpang tindih di kegiatan, harus pandai-pandai kita mengatur jadwalnya dan pesertanya, ya. Nah, baik, terima kasih.
untuk kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk kedepannya saya berharap dalam kegiatan seperti ini bisa melibatkan semua warga sekolah, ya terutama gurunya dulu, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan kita, menjadi program kita disampaikan kepada warga sekolah, dan warga sekolah juga bisa memahami kondisi kita, ya memahami kita semua. Untuk sama-sama kita merubah ya mindset kita dalam pola pembelajaran atau dimensi pembelajaran yang terbaru. Oke, mungkin ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tanpa salawat beserta salam, kita sajikan kepada alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu semua pada kegiatan kami hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Pesangan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah bisa membuka kegiatan ini dengan tujuan di mana penerapan budaya positif ini merupakan tugas yang harus kami sampaikan dan dilaksanakan nantinya di sekolah kita. Nah baik ibu-ibu, adapun latar belakang diadakannya kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama adalah adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dianggap budaya positif itu perlu diterapkan sebagai pembiasaan. Kemudian masih minimnya pengetahuan warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian masih rendahnya disiplin anak terhadap peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah sebagai tagihan kami calon guru penggerak untuk melakukan pengimbasan terhadap rekan sejawat. Jadi itu latar belakang mengapa kami harus melaksanakan kegiatan ini, ibu-ibu. Nah, berikutnya tujuannya adalah untuk mewujudkan terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian menambah pengetahuan warga sekolah tentang budaya positif dan membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik. Kemudian membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya disiplin positif. Nah, di sini dari tujuan tersebut bahwa budaya positif itu sangat perlu diterapkan. Kenapa? Karena itu bisa membangun motivasi peserta didik kita itu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, ataupun dia ingin berbuat sesuatu ataupun bertindak itu karena adanya motif dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini nanti untuk berikutnya akan sama-sama kita jelaskan pada slide berikutnya ya, Ibu. Nah, ini mengapa budaya positif itu penting ya? Kita harus tahu kenapa sih penting budaya positif itu harus ada di sekolah. Yang pertama karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, apa sih motivasi intrinsik itu? Intrinsik artinya apa? Dari dalam. Nah, kebalikannya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu tujuannya supaya menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri si anak, nah kita menghindari motivasi ekstrinsik. Karena apa? Yang namanya ekstrinsik itu dari luar. Mereka mendapatkan motivasi untuk berbuat baik ataupun untuk melakukan kegiatan belajar dengan baik itu hanya karena ada dorongan dari luar. Karena ada yang menuntunnya, atau misalnya karena dia melakukan itu karena ada faktor lain, bukan dari dalam diri dia sendiri. Nah, kemudian dengan menciptakan suasana yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang
proses belajar siswa akan merasa aman dan nyaman nanti dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan akan lebih cepat ditangkap oleh murid, ya. Di mana budaya pembelajaran yang berpihak pada murid itu, ya, selama ini mungkin kita sudah melakukan, tapi masih juga ada yang melakukan yang berpusat pada guru. Ada yang ibu, selama ini mungkin kita hanya transfer ilmu, ya, memberikan pembelajaran, kita yang menjadi pusatnya. Ilmu apapun yang diterima oleh peserta didik itu hanya murni dari kita sebagai guru. Sedangkan yang di sini yang diharapkan adalah pendidikan itu berpusat dari murid, artinya murid yang menjadi subjek di dalam pembelajaran. Dari mereka, guru itu hanya sebagai fasilitator untuk kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya, bagaimana caranya budaya positif itu bisa terwujud? Yang pertama dengan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yaitu dengan cara merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon ini adalah tindakan yang tiba-tiba muncul. Misalnya si anak berbuat salah, kita saat itu langsung membuat hukuman atau tindakan tertentu. Si anak tidak tahu dia bakal dihukum seperti apa. Nah, sedangkan dengan teori kontrol ini, si anak dia tidak merasa terkejut jika misalnya dia tiba-tiba berbuat salah. Kita melakukan suatu tindakan dengan memanggil dia, misalnya. Nah, di saat itu dia sudah tahu konsekuensinya. Jika kegiatan itu kita lakukan sudah melibatkan peserta didik nanti di dalamnya. Oke, nah berikutnya. Nah, ini adalah selama ini ya, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban ini mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita mengontrolnya dengan cara apa? Mungkin dengan membuat peraturan, ya. Tidak boleh datang terlambat, misalnya. Tidak boleh membuang sampah. Semuanya kata-kata negatif yang ada di dalam peraturan yang kita buat tersebut. Sering nggak ibu-ibu ataupun pernah melakukan hal tersebut ibu-ibu? Pernah ya melakukan hal tersebut. Nah, nanti di sini kita akan berusaha sama-sama bagaimana sih paradigmanya sebaiknya sebagai guru itu bersikap terhadap murid itu bagaimana. Nah, kemudian guru juga sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Dia berbuat salah, kemudian kita memberikan hukuman. Hukuman itu tadi yang bersifat stimulus respon, yang tiba-tiba anak misalnya datang terlambat, kita kasih hukuman misalnya keliling lari lapangan, ya kan? Beda lagi mungkin nanti kalau dia terlambat, kita akan mencari cara bagaimana agar konsekuensi yang dia terima itu dapat tidak menimbulkan efek negatif di dalam dia sesudah menerima hukuman tersebut. Nah, berikutnya adalah kita merasa bahwa kita bisa mengontrol diri kita. Nah, ini yang mulai harus kita lepaskan, ibu-ibu semua ya. Kita tidak bisa mengontrol siapapun. Diri kita sendiri aja yang mengontrol adalah kita. Apalagi orang lain, peserta didik, anak kita sendiri kita tidak dapat mengontrolnya. Nah, ini dia adalah kerangka berpikir dari teori kontrol, Bapak Ibu ya. Dimana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, makna disiplin di sini bagaimana? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ya. Nah, ini terkait dengan teori motivasi, ya. Kenapa ada tujuannya? Nah, dari motivasi itu seseorang kan bisa merasa dia melakukan sesuatu itu untuk
apa dia misalnya? Dia memotivasi misalnya datang ke sekolah tepat waktu, habis itu tidak melanggar peraturan. Apa sih motivasi dia melakukan hal tersebut? Nah, yang pertama mungkin ada ya untuk menghindari hukuman. Ya, anak-anak tidak mau berbuat salah karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Kemudian ada juga tujuan anak-anak tersebut motivasinya itu untuk mendapat imbalan. Misalnya apa? Saya supaya dinilai baik oleh guru saya, makanya saya berbuat baik saja. Nah, itu adalah salah satu motivasi anak. Nah, yang terakhir yang paling baik adalah itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita gali, yang harus kita dorong agar dapat tercipta pada anak didik kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, itu nanti bisa kita terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian sekarang ada 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol ini kita sebagai guru di sekolah kadang-kadang menjadi di posisi apa? Ya, ada kadang pertama menjadi posisi penghukum. Ya, penghukum itu bagaimana? Begitu anak membuat kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Ya, tanpa ada apa-apa ataupun hal lain yang memberikan kesempatan kepada si anak. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, kadang-kadang kita membuat anak yang bersalah itu kita buat dia merasa dirinya bersalah terhadap kita. Misalnya, nah, kamu kenapa sih selalu datang terlambat? Ya, misalnya dia bilang, saya telat bangun nih Bu. Kenapa kok telat bangun? Ya, karena saya nggak ingat Bu bangunnya cepat. Nah, pada saat seperti itu, kalau posisi kita di pembuat rasa bersalah, si anak akan kita jawab, nah tolonglah, kalau bisa kamu jangan terlambat. Kalau kamu sering terlambat, ibu yang nanti kena tegur sama kepala sekolah. Nah, seperti itulah sehingga si anak akan merasa bersalah kepada kita karena dia tadi berbuat salah. Ya. Kemudian pemantau. Nah, ini adalah posisi kita sebagai guru di saat seorang anak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, kita akan bertanya begini, kamu tuh tahu nggak sekolah itu jam berapa? Masuk sekolah jam berapa? Kemudian kalau terlambat, kenapa? Apa konsekuensinya? Nah, seperti itu adalah posisi kita sebagai pembuat, sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kata manajer? Apa artinya manajer, Ibu-ibu? Mencari solusi ya? Ya, bisa. Ya, manajer itu adalah pengatur, pembuat perencanaan. Bagaimana kita mengatur ataupun merencanakan si anak yang telah membuat kesalahan ataupun tadi melanggar peraturan tidak menimbulkan efek ataupun dampak negatif sesudah kita memberikan solusi atau jalan keluar bagi dia. Ya. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga salah satu solusi ataupun cara bagi kita guru agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Di mana di sini nanti ada menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, nanti di depan akan kita bahas satu persatu. Kemudian ini kerangka berpikirnya satu lagi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kadang-kadang kita harus tahu seorang anak itu melakukan suatu kesalahan atau berbuat kesalahan dia karena ingin memenuhi salah satu kebutuhannya. Misalnya, apa saja kebutuhannya itu? Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan atau kebebasan. Contohnya gini nih, Ibu-ibu. Misalnya si anak ini suka berkelahi dengan temannya, ya. Kalau kita membuat hukuman, kita langsung saja memberikan hukuman, oh kamu bersalah, kamu distos misalnya. Kita tidak tahu latar belakang dia berbuat kesalahan itu karena apa. Tetapi alangkah baiknya kita cari tahu apa penyebab dia melakukan hal tersebut. Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dari segi penguasaan. Dia ingin menunjukkan kalau dia itu bisa menguasai teman lain, bahwa dia ada di atas orang lain itu bisa. Nah, kalau kita sudah tahu, disitulah kita
akan mencari solusinya nanti dengan cara melalui segitiga restitusi. Baik, ini kita tes dulu Bu ya. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Makasih ya. Oke. Saya kasih lihat ya. Jawabnya SMK bisa ya? Oke, SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Mudah-mudahan ini walaupun cuaca yang agak sedikit mendung, kemudian kita pun agak jam-jam rawan ya, kita tetap bisa semangat, bisa fokus ya Ibu ya. Oke, ini kita lanjutkan kembali. Nah ini dia Bapak pembuat teori kontrol, Ibu-ibu, adalah Dr. William Glasper dalam teorinya kontrol teori ya. Nah melalui teori kontrol yang disampaikan oleh Bapak William ini, kadang-kadang kita sebagai guru itu berilusi. Kenapa? Ilusi itu apa sih Bu? Ya kita sering merasa bahwa kita bisa mengontrol yang namanya murid. Kita bisa mengontrol perilaku anak kita. Padahal secara nyatanya hal itu tidak bisa kita lakukan. Oke Ibu, nah ini untuk mengetes Ibu-ibu, apakah posisi kontrol itu betul ada di diri kita? Nah coba sekarang berpasangan ya Ibu-ibu ya, berpasangan. Nah coba salah satu dari Ibu-ibu menggenggam, ibaratkan adalah barang yang sangat berharga yang ada pada diri Ibu. Coba Ibu genggam, ya digenggam kuat-kuat. Ambil coba. Coba digenggam. Jari. Dan Ibu bayangkan, ya berpasangan. Oke, berpasangan. Satu yang menggenggam, satu yang melepaskan. Ya, saya menggenggam itu. Nah, yang menggenggam ini akan berusaha mempertahankan barang berharga yang dia miliki. Nah, coba sekarang Ibu, sedangkan yang berusaha membukanya akan berusaha untuk membuka sekuat tenaga. Apakah bisa? Coba 1, 2, 3 dimulai. Genggam, satu yang membuka. Satu yang berusaha membuka. Bisa nggak? Satu membuka, satu berusaha membuka. Boleh. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena apa? Karena posisi kontrol itu ada di diri kita. Bisa. Kita ingin membuka ataupun ingin menutup tergantung dengan hati kita. Si pembuka ini hanya berusaha dari luar. Kalau dia bisa membuka, kalau kita mau membuka itu mungkin karena kita memang kita kasihan sama dia. Makanya itu adalah posisi kontrol ada di diri kita. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian ada ilusi lagi yang disampaikan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ya Bapak Ibu, nggak benar itu. Ya, kenapa nggak benar? Karena nggak mungkin kita membuat orang merasa bersalah itu jadi memperbaiki, menguatkan karakter seseorang. Ya, malah membuat seseorang itu menjadi rendah hati ataupun merasa tertekan atau minder. Ya. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita menganggap dengan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ya ternyata itu tidak benar. Satu lagi diskusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita karena sebagai guru kita merasa mempunyai hak nih. Padahal mereka juga adalah pribadi-pribadi yang memiliki karakter mereka sendiri yang tidak mungkin kita paksa ataupun kita kontrol. Nah berikutnya, ya. Nah ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Nah ini adapun bunyi dari teori kontrol Stephen Erkel ini adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, jadi ubahnya itu cara berpikir kita, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan kontrol itu pada diri kita maupun si
teori kontrol tadi. Nah, di dalam stimulus respon, ya, realitasnya itu orang-orang akan beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tetapi nyatanya, kalau dalam teori kontrol itu kebutuhan manusia itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Walaupun anak murid kita itu satu kelas, satu jurusan, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak ada yang sama. Nah, kemudian di dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, contohnya lagi, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di dalam stimulus respon. Nyatanya, tidak semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah dia berperilaku buruk, apakah dia berperilaku baik, ada tujuan tertentu, ya. Nah, di dalam stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Itu pemikiran di dalam stimulus respon. Sedangkan nyatanya dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa sama sekali. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah nih. Kalau di dalam stimulus respon, ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan di teori kontrol adalah semuanya menang. Ya, makanya Bapak Ibu sekarang kita di kurikulum Merdeka, kita tidak membedakan anak-anak itu, kamu peringkat 1, kamu peringkat 2. Karena apa? Mereka semuanya memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Setiap anak itu adalah mempunyai kelebihan yang harus kita bisa gali. Ya. Berikutnya, nah ini tadi teori kebutuhan dasar tadi ya. Ada untuk memenuhi kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Dan yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu adalah kenapa seseorang ataupun anak itu kadang ingin mau berbuat salah karena dia ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan hidupnya tersebut. Nah, berikutnya, apa sih disiplin itu? Ya. Nah, ini jawabannya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Nah, ini dia tindakan pendisiplinan. Ya, yang dilakukan skemanya dengan motivasi. Ya, bagaimana supaya anak itu bisa disiplin dengan motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri si anak, bisa juga dari luar. Ya, nah nanti kita lihat yang mana yang termasuk disiplin ataupun motivasi dari dalam, yang mana yang masuk dalam disiplin dari luar. Nah, ini dia, ya. Motivasi intrinsik. Nah, ini berasal dari dalam diri si anak, ya. Motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Timbul dari kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau yang intrinsik itu karena motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Nah, misalnya itu karena ada paksaan maupun karena ingin mendapatkan pujian ataupun reward atau hadiah. Nah, itulah yang menyebabkan ada motivasi yang dari dalam anak maupun dari luar. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia tadi, ya, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru misalnya, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru bisa mendorong motivasi yang dari dalam tadi, motivasi yang bersifat internal. Karena apa? Kalau yang eksternal itu sifatnya tidak akan bertahan lama.
Ya, begitu kita selesai memberikan hukuman, bisa jadi besok dia melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Itu bersifat memaksa. Mereka tidak tahu, tidak terlibat dalam membuat hukuman tersebut. Nah, sedangkan jika motivasi itu dari dalam diri mereka, dimanapun mereka berada, baik di sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah, itu akan tetap terjadi ataupun ada dalam diri mereka. Nah, berikutnya. Nah, ini dia tujuan disiplin positif. Ya, yang pertama adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bisa terjadi dengan motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, dan ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Ya, ibu-ibu, itu yang perlu kita tekankan. Kalau keyakinan atau motivasinya itu dari dalam dirinya, itu akan berlangsung jangka panjang. Nantinya kita berharap akan menghadirkan generasi yang berakhlak mulia, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ya. Nah, berikutnya. Nah, inilah adalah contoh ya hukuman yang diberikan oleh guru ya, tanpa melihat apakah itu berdampak negatif ataupun positif bagi si anak. Nah, kita sebagai guru mulai sekarang harus mulai merubah, tidak lagi melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Ya, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita membesar disiplin itu mereka karena imbalan yang kita berikan. Ternyata tidak semua imbalan itu bisa memberikan dampak yang positif bagi karakter anak didik kita. Ya, ada kalanya imbalan yang kita berikan itu akan mengurangi kreativitas anak. Ya, mereka jadi kurang bersemangat ataupun termotivasi. Misalnya apa? Ya, dalam misalnya membuat tugas. Siapa yang bagus tugasnya nanti dapat nilai A, atau nanti ibu kasih hadiah. Nah, jadi motivasi mereka itu karena hadiah, bukan karena mereka ingin berkreativitas sebaik-baiknya, dan itu akan mengurangi inovasi nantinya bagi mereka. Mereka akan kurang kreativitasnya. Tujuan utamanya karena mendapatkan hadiah, ya. Nah, adapun manfaat disiplin positif ini yang perlu kita tahu ibu-ibu, ya, dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Nah, itu yang kita paling harapkan, siswa kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ya, karena mereka nantinya sesudah tamat dari sekolah kita akan hidup di tengah masyarakat. Kalau mereka tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka akan tersisihkan nantinya ibu-ibu, tidak akan memiliki karakter, tidak akan dapat bersaing dengan para orang-orang lain yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua, dapat mendukung kemandirian siswa dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Nah, berikutnya manfaatnya adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dan mendukung lingkungan yang lebih baik bagi sekitarnya. Nah, itu dia manfaat dari disiplin positif tadi. Nah, berikutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya, sifat positif manusia, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, ini alhamdulillahnya di sekolah kita sudah diterapkan ya Bapak Ibu ya, dimana kita dimensinya yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Nah, ini semua sudah pasti kita pahami semua. Sudah kita terapkan dalam kegiatan D5 yang ada di sekolah kita. Nah, ini ibu-ibu, ya, disiplin positif itu bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau. Bukan berarti seperti itu. Ya, tidak memiliki aturan, bereaksi cepat terhadap situasi, ataupun menghukum daripada memukul atau membentak. Bukan seperti itu makna dari disiplin positif itu. Tapi disiplin positif itu adalah membantu anak, ya, agar mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Mereka mempunyai kontrol dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka bisa mengontrol dirinya. Apakah saya ini berbuat salahkah? Apakah saya berbuat baik? Dia sudah dapat mengontrol dirinya tanpa adanya peraturan pun sudah dia kontrol, ya. Kemudian mengkomunikasikan dengan jelas, ya, menghormati anak, mendapatkan rasa hormat dari mereka, dan mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik, membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak, menghadirkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan di pribadi anak-anak kita. Kadang anak-anak sekarang dengan majunya teknologi, rasa tenggang rasa ataupun rasa peduli pada orang lain itu semakin berkurang, semakin terkikis. Mereka sibuk dengan dunianya, ya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka akan menjadi manusia-manusia yang individualisme. Ibu-ibu semua sangat diprihatinkan kalau sampai hal tersebut bisa terjadi, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, yang pertama kita harus memahami posisi kontrol guru. Nah, kita sudah sepakat tadi, ya, posisi kontrol yang paling tepat oleh guru adalah sebagai manajer. Kemudian membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir menerapkan disiplin positif itu sendiri, ya. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol yang telah kita bahas bersama tadi, ya. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, ya. Nah, berikutnya ini supaya lebih bersemangat lagi, kita sama-sama menyaksikan video tentang posisi kontrol, ibu-ibu, ya. Baik, ibu-ibu, bagaimana, Bu? Masih sehat, Bu? Sehat. Baik, untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sih posisi kita sebagai guru, nah ini mari sama-sama kita menyaksikan sebuah video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, ya, kita saksikan bersama. Oke, halo, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tersinjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu,
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi ya Ibu-ibu ya. Semangat ya, tetap ya. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Selama ini yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas itu kesepakatan, peraturan atau keyakinan kelas? Ibu-ibu? Peraturan ya. Nah, sekarang kita udah punya yang namanya hal yang baru, yaitu keyakinan kelas. Apa sih itu? Nah, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, keyakinan kelas ini jika kita lakukan dengan siswa-siswi kita di kelas akan menimbulkan motivasi mereka sendiri. Mereka akan menerapkan bagaimana sih keyakinan kelas yang baik itu, yang sifatnya tidak bersifat negatif, ya. Mereka dengan penuh keyakinan sendiri membuat keyakinan tersebut, kemudian menerapkan sendiri, melaksanakan sendiri. Ya, beda dengan peraturan. Kalau peraturan, kamu tidak boleh terlambat, dilarang merokok, dilarang apalagi misalnya dengan kata-kata konotasi negatif tadi. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita membuat yang negatif itu menjadi positif, ya. Apa itu ciri-cirinya? Ya, dia bersifat lebih abstrak. Misalnya, kalau kita buat tidak boleh datang terlambat. Gimana kalau kita buat Ibu dengan kata yang lebih positif? Gimana kata-katanya? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Yang negatifnya kita rubah. Misalnya lagi tidak memakai baju misalnya salah memakai baju. Kita misalnya di hari Sabtu itu memakai baju pramuka. Nah, ada kan kadang-kadang anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi gimana kata-kata positifnya? Ya, Baju seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan. iya, memakai baju sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Biasanya ini tidak banyak dibuatnya. Kenapa? Supaya anak mudah mengingat dan mudah menerapkannya. Nggak perlu banyak-banyak aturan. Jika dalam satu aturan itu saja sudah merangkum beberapa peraturan, ya. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, dan pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, jadi mereka menyampaikan pendapat mereka, apa-apa yang akan mereka laksanakan, apa-apa yang akan mereka sepakati bersama. Tujuannya apa? Supaya mereka merasa nyaman dan aman, tenang belajar di kelas tersebut. Dan keyakinan kelas itu juga dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jika suatu saat tidak relevan lagi, bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Nah, kemudian nah ini dia tadi ya, gambaran budaya positif tadi. Yang pertama dimulai dari peraturan kelas. Ya, yang pertama sudah pernah kita terapkan selama ini mungkin peraturan kelas. Sesudah peraturan kelas itu barulah kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tercipta, insya Allah secara perlahan akan membuat lingkungan positif di sekolah tersebut. Ya, itulah dari budaya positifnya, nanti satu sekolah sudah bisa terlaksana. Dan si anak bukan hanya di sekolah aja dia bisa melaksanakan budaya positif itu, akan terbawa sampai dia di luar lingkungan sekolah juga. Ya, Ibu-ibu. Nah, ini dia bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Kalau misalnya peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab.
jawab. Tanggung jawab itu banyak, bukan hanya buku saja. Makanya dia dibuat secara universal atau secara lebih umum. Ya, tanggung jawab itu bisa saja dia tidak datang terlambat, tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk juga ke dalam tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nih kalau di peraturan nih biasanya di tulisan. Tetapi keyakinan keras kita membuat menghormati orang lain. Nah, banyak peraturan-peraturan di sini yang kata-katanya itu misalnya dilarang melakukan kekerasan. Tetapi kita dalam keyakinan kelas kita mengarahkan sama-sama bersama siswa itu dengan menyampaikan keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, itu dia Ibu ya, bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang restitusi. Pernah dengar Ibu kata-kata restitusi? Nah, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berdasarkan pendapat Gosen ini, jadi restitusi itu yang mencari, jika dia melakukan kesalahan, yang mencari solusinya itu bukan guru, bukan orang lain, tetapi dari diri mereka sendiri, sehingga akan lebih bermakna bagi dia, sehingga dia akan lebih meyakininya karena dia yang membuatnya sendiri dan dia lebih mudah untuk mematuhi solusi yang sudah dia buat tadi. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri restitusi, ya. Apa Ibu yang pertama? Bukan untuk bukan untuk menebus kesalahan dia itu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, si murid itu sesudah membuat kesalahan dia bisa mengambil hikmah, mengambil apa sih dampaknya kalau saya berbuat salah. Jadi dia bisa berpikir, kemudian bisa memperbaiki hubungan. Ya, yang tadinya dia mungkin merasa bermasalah dengan guru karena dia merasa tidak nyaman guru itu memberikan hukuman, dengan restitusi ini dia tidak lagi mempunyai masalah. Ya, kemudian ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus, itu adalah paksaan. Tetapi di sini kita membuat si siswa tersebut menawarkan kepada mereka apa yang akan mereka ambil solusi terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian untuk menuntun melihat ke dalam diri, ya, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka tersebut. Ya, seperti yang tadi, mereka mungkin melakukan suatu memaksa kawannya ataupun memperlakukan kawannya tidak baik. Sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Seperti misalnya kebutuhan penguasaan atas orang lain. Dia ingin menunjukkan hal seperti itu. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi, sekali lagi pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang jika siswa ini telah berbuat salah, dia akan dikucilkan oleh temannya. Betul tidak? Ah, dia itu bukan lolos, usah berkawan kita sama dia. Nah, itu sering kita dapati. Tetapi dengan restitusi ini, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri, tanpa rasa beban ataupun tanpa rasa rendah diri, ya. Nah, ini dia langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam restitusi, ya. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, ya. Mana itu identitasnya? Yang pertama adalah jika si siswa sedang melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kenapa dia berbuat hal tersebut. Nah, ini nanti ada video yang bisa saya putarkan kepada Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan
Andi, Ibu dengar dari Firdaus kamu bertengkar dengan Hazib ya? Kenapa? Iya Bu, saya marah sama Hazib Bu. Kenapa Andi? Dia bilang saya ketua nggak becus dan nggak jelas Bu. Ya jelas lah saya marah-marah. Oh ya wajar lah kalau kamu marah. Jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Hazib? Ya saya langsung marah sama Hazib Bu. Saya bilang kalau memang kamu paling bisa, kamu aja yang jadi ketua kelas Bu. Sambil saya maki-maki dia. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam aja dikata-katain seperti itu. Padahal saya udah berusaha untuk menjadi ketua kelas dengan baik dan melakukan tugas saya. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah dikatakan seperti itu oleh Hazib ya. Sedangkan kamu sudah berusaha menjadi ketua kelas dengan baik. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih buruk daripada itu, misalnya sampai memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah-marah sambil memaki, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai teman Bu. Ya betul, menurut kamu saling menghormati dan menghargai teman itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Nah baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Ya betul. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Andi? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar Bu, dan menahan amarah saya. Dan jika ada teman yang mengatai saya akan menyampaikannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Ya, tepat sekali Andi. Tetap semangat ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kamu harus lebih bersabar lagi ya. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Bangun bukalah matamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, kelas 10 Bisnis Digital. Terima kasih Bu Nurasana sudah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang saya lakukan. Saya akan berusaha menjalankan kegiatan kelas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bangun bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Mengapa Ibu panggil ke sini hari ini sudah? Iya, tahu Bu, saya tidak mengerjakan tugas keseimbangan pasar. Kenapa sampai Dina tidak mengerjakan tugas tersebut, Nak? Padahal kan ini sudah kesepakatan kita untuk dikumpulkan hari ini. Ya, maaf Bu, Dina lupa dikumpulkan hari ini. Oh, seperti itu. Jadi Dina tidak dengan sengaja tidak untuk mengerjakan tugas hari ini. Iya Bu. Iya Dina, memang manusia terkadang suka lupa dan itu wajar. Kita sebagai manusia sekali kita merasa lupa. Jadi kenapa Dina sampai lupa mengerjakan tugasnya? Apa Dina tidak membuat jadwal untuk mengumpulkan tugas? Iya Bu, selama ini saya tidak pernah membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas dan saya juga menunda untuk mengerjakannya. Oh begitu. Mengapa Dina tidak membuat jadwal? Padahal itu kan untuk memudahkan Dina dalam mengatur tugas dan menyelesaikan tugasnya. Iya Bu, saya kurang teliti dan peduli dengan tugas-tugas sekolah saya. Oh, nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang kurang peduli dengan tugas-tugas sekolah. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, Dina? bertanggung jawab Bu. Iya betul. Menurut kamu bertanggung jawab itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Nah baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Harus bertanggung jawab Ibu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Dina? Bersedia Ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membuat jadwal tugas-tugas sekolah dan tidak menunda lagi Ibu untuk mengerjakannya. Ya, bagus sekali tindakan kamu, Dina. Semoga kamu tetap bersemangat ya, Nak. Nah, sekarang sudah bisa kembali lagi ke kelas ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Dina. Bangun bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina, kelas 10 Bisnis Digital. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhasana
yang telah mengajak saya untuk berdiskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Saya akan berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankan solusi tersebut dan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih Ibu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, bagaimana proses menyelesaikan masalah anak melalui segitiga restitusi. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, setelah sekian lama bersama saya berdiri di hadapan ibu-ibu semua, kita akan melakukan sedikit refleksi Ibu-ibu ya. Nah, sesudah Ibu mendengarkan mungkin pemaparan dan penyampaian yang saya lakukan tadi ya, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu yang didapatkan sesudah mendapat pencerahan tadi? Ada ibu-ibu, bagaimana paradigmanya? Udah belajar masalah restitusi dan budaya positif, Bu. Iya, baik ya. Di situ kita sudah dapat sedikit pencerahan bahwa budaya positif itu sangat baik untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ada yang ingin berkomentar, ibu-ibu? Oke ya. Nah, mungkin di sini motivasinya itu sudah kita dapat lebih memahami ya, bagaimana ternyata motivasi anak itu jika dari dalam diri itu akan lebih bersifat jangka panjang, akan lebih memperbaiki karakter anak ya. Kemudian peran apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti modul ini? Nah, secara pribadi saya sendiri selama ini bagaimana mengontrol diri saya itu, saya ada di posisi mungkin penghukum ataupun teman ya, dimana saya lebih memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah, ataupun saya bisa mengajak mereka untuk berkomunikasi, tetapi tidak memberikan solusi, ataupun solusinya yang saya berikan itu bukan dari diri mereka sendiri. Nah, demikianlah kegiatan dan pertemuan kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia hadir. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita bisa sama-sama saling berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tepuk tangan dulu ibu-ibu, tepuk tangan. Matamu saat Warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan kalian tuliskan apapun yang kalian harapkan agar kalian merasa nyaman. Baik itu terhadap teman, guru, boleh. Ya. Punya temannya punya, boleh mengganggu kalau terhadap belajar. Nggak boleh ada yang bersuara berisik, misalnya saat kita sedang belajar. Atau datang tepat waktu. Atau kalian mau mengadopsi dari kesepakatan yang sudah ada, boleh juga. Silakan. Boleh. Kasih waktu 5 menit untuk menuliskan keyakinan kalian masing-masing di kertas tersebut.
Berikutnya ya. Tidak tidur di kelas ya. Tidak tidur di kelas. Tidak ribut di kelas tadi sudah. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini jangan memotong pembicaraan ini bagaimana? Nanti mendengarkan dulu saat berbicara. Kalau sudah selesai baru tunjuk tangan ya. Seperti itu. Hasilnya dapat mendengarkan ya. Tidak boleh tidur tadi sudah? Sudah ada. Tidak datang terlambat. Sudah ada. Kan boleh nih. Oke ya. Nah ini sudah kalian buat keyakinan kelasnya. Ada beberapa yang sudah kalian buat dan sudah ditulis tadi oleh teman kalian dan dirangkum. Nah sekarang coba kita perhatikan satu demi satu peraturan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi. Ya. Di sini ada kata-kata tidak boleh memakai baju di luar ketentuan. Artinya mungkin maksudnya jangan pakai baju pramuka di hari Rabu ataupun jangan pakai baju Iya, satu. ya baju hari Senin kalian pakai di hari Sabtu misalnya. Berarti itu kata-kata yang tepat untuk merangkum itu apa? Menjaga ketertiban bisa? Ya. Apa kata-kata positifnya? Ini tidak boleh. Kita ganti kata tidak bolehnya itu menjadi menjaga kesepakatan. Bisa? Nah, disiplin bisa juga. Disiplin itu masuk tepat waktu ya. Ada di sini datang tepat waktu. Berarti yang pertama disiplin. Keyakinan kelas ini kita tidak perlu berinci secara luas, tetapi tidak perlu banyak tapi sudah merangkum, cukup secara umum saja. Ya. Kemudian apa lagi selain disiplin dari situ? Ya. Yang seperti itu, misalnya apa kita ganti menjaga bertanggung jawab, bisa? Ya, bertanggung jawab. Apa lagi? Nah, tidak membuli kawan. Itu apa? Saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian apa lagi, Nak? Kalau ini apa nih? Nah, kalau kita ganti katanya lebih universal, lebih umum. Apa? Lebih aja. Tapi apa? Apa kita ganti mematuhi kesepakatan bersama. Ya? Itu kesepakatan kita kan? Oke. Silakan dulu ya. Mematuhi kesepakatan bersama. Oke, apa? Aduh, ada di tengah aku dulu. Berikutnya, apa lagi? Kalau jangan buang sampah dalam laci ini masuk ke menjaga ketertiban. Sebelumnya coba ya. Menjaga ketertiban. Kemudian
siksa aku